Ya. Pertanyaannya begini, mengapa kita mengembangkan produk pendidikan? Siapa bisa menjawab? Mengapa kita mengembangkan produk-produk pendidikan, entah media, entah model, entah metode, entah buku, entah modul, bukunya e-book, modulnya e-modul, itu dan sebagainya. Mengapa? Ya, berpikir sejenak. Izin ide panitia. Ya, silakan. Oke, susuman iki. Jadi kenapa kita mungkin ada penelitian pengembangan? Itu salah kan karena adanya masalah yang ada di sekolah mungkin pada khususnya. Jadi Pertanyaannya, bagaimana solusi? mengapa kita mengembangkan produk pendidikan? Bukan penelitian pengembangan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Karena dirasakan ada sesuatu yang belum dapat memecahkan masalah yang ada di lapangan. Misalnya kalau produk itu adalah berupa e-book itu dengan perkembangan yang ada, nah untuk bisa memfasilitasi kebutuhan dari peserta didik itu sendiri, ya salah satunya adalah kebutuhan sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, ya diperlukan suatu inovasi-inovasi dalam bidang pembelajaran. Nah, jadi mengapa perlu adanya e-book dan berbagai pengembangan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pendidikan itu sendiri. Mungkin itu ide dari dia. Ya, 100. Yang lain? Ya, yang lain? Ide mungkin Tiang ide. Ya, silakan. Pak Pandi. Untuk meningkatkan kualitas pengajaran mungkin ide, karena selama ini mungkin kita hanya Meningkatkan kualitas pengajaran. Ya. ya karena kita mungkin hanya berfokus pada siswa, tapi kita juga harus bisa mengembangkan kualitas pengajaran kita juga itu. Sukses. Ya, meningkatkan kualitas pengajaran. Tadi meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, ada lagi yang lain? Mengapa kita perlu mengembangkan produk-produk pendidikan? Iya, ide. Ya, Sesuatu ide. ya silakan. Oh iya. Mungkin menurut saya mengapa kita perlu mengembangkan media-media pembelajaran seperti itu untuk meningkatkan keterlibatan atau motivasi belajar murid. Kemudian yang kedua mungkin untuk memfasilitasi segala jenis kesulitan yang dialami oleh murid sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih maksimal. Demikian ide. Ya. Jadi memotivasi sekaligus meningkatkan hasil belajar. Maka diperlukan produk pendidikan. Ya, yang lain? Izin ide. Izin menjawab ide. Ya, silakan. Fungsi dari pengembangan dalam pendidikan itu apa? Melengkapi yang dijawab oleh teman-teman tadi untuk menguji keefektivitasan produk yang dibuat. Yang mana yang berbicara nih? Kok tidak terdeteksi? Saya ada Ramadan Apriyadi. Ya, Apriyadi. Melengkapi jawaban dari teman-teman. Jadi produk yang kita buat itu tujuannya untuk menguji keefektifan. Apakah produk yang kita buat itu efektif dalam menjadi solusi dari permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Ya, menguji keefektifan. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pengajaran,
memotivasi sekaligus hasil belajar, lalu melihat keefektifan. Oke, ada lagi, silakan. Ada lagi? Izin Ida, berpendapat. Oke, silakan. Mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal, Ida. Mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Ya, ada lagi? Izin Ida. Sudah ada, Bu. Izin Ida mungkin. Silakan. Jadi tujuan dikembangkannya sebuah media itu mungkin untuk menciptakan pembelajaran yang menarik serta memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa nih gitu. Ya, pembelajaran bermakna karena menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Oke, semuanya benar itu. Kan pertanyaan mengapa kita mengembangkan produk-produk pendidikan. Ingat, fungsi pendidikan ya harus mengembangkan produk pendidikan by design. Jadi kalau produk pendidikan itu hanya membeli, namanya by utilization. Sering tidak menyelesaikan persoalan pendidikan. Karena apa? By utilization itu belum tentu cocok dengan kebutuhan murid untuk berbagai zaman. Tetapi by design oleh guru itu pasti menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Pertama. Kedua, ya, enggak ujuk-ujuk orang mengembangkan produk pendidikan itu. Tapi tadi Wijaya sudah menyatakan, pasti mensensing atau mencandra adanya masalah. Misalnya yang diungkap oleh Agus Arya, motivasinya perlu ditingkatkan. Kalau perlu ditingkatkan berarti kan guru tahu motivasi murid rendah. Ya kan? Masa ujung-ujung ditingkatkan? Kalau udah gede motivasi kan tidak perlu lagi tingkatkan. Pasti mencermati motivasinya perlu ditingkatkan. Artinya masih rendah atau masih kurang. Salah satu cara adalah membuat produk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, kebutuhan apa? Memotivasi. Kan guru yang tahu. Dari pengalamannya lah, kalau misalnya mengajarnya dengan papan tulis saja, mungkin muridnya kiap gitu kan. Apalagi misalnya dengan nada bicara yang loyo gitu kan, ada guru yang loyo gitu ngajar. Klemet-klemet gitu bicaranya, enggak semangat gitu. Muridnya kiap gitu. Gitu loh. Walaupun semangat, tapi kalau medianya hanya papan tulis, nah, pasti kurang aspek motivasinya. Di situ guru mencermati bahwa motivasi rendah diakibatkan variasi media kurang variatif, kurang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Murid sekarang menggunakan gadget, menggunakan komputer, tapi gurunya hanya menggunakan papan tulis, apalagi papannya papan hitam. Gitu loh. Ya, jadi pertama pasti melihat masalah. Itu by design itu apapun produk pendidikan pasti berangkat dari masalah. Masalahnya apa? Masalahnya masalah utama. Masalah utama itu apa? Adalah yang dialami oleh peserta didik. Contoh, motivasi rendah, prestasi rendah, minat belajar rendah, aktivitas rendah, kemampuan berpikirnya rendah, kolaborasi rendah, komunikasi rendah. Itu penyakit murid itu. Itu yang diserahkan semuanya the main problem, masalah utama pendidikan. Nah, kalau masalah utama sudah tahu, kita sekarang berikutnya adalah melihat penyebabnya. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya model pembelajaran direct terus, gurunya menjelaskan papan tulis, muridnya mencatat,
ya, menjelang akhir sesi bertanya, ada pertanyaan? Tidak, pulang. Nah, itu kan direct interaction namanya itu. Padahal guru udah tahu direct interaction itu udah baik digunakan. Kalau begitu gimana? Kalau guru udah pesimis dengan direct interaction, seharusnya guru kan sekarang mengembangkan yang bukan direct interaction lagi. Paling tidak direct interaction plus gitu loh. Plus apa gitu? Plus media gitu misalnya. Jadi tidak hanya mengajar dengan papan tulis, media dengan PowerPoint, media dengan video. Walaupun direct interaction, apalagi modelnya pindah dari direct interaction menjadi case based learning, project based learning, problem based learning. Artinya apa? Guru mengalami perubahan paradigma. Sudah tidak layak saja lagi sekarang ini saya menggunakan direct interaction. Itu berarti kritis gurunya. Tapi apa bisa begitu dilakukan? Nah, inilah sulitnya di dunia praktis. Kenapa penyakit kita sebagai praktisi di lapangan ingin melakukan sesuatu yang termudah. Apalagi pengawasnya kendor. Sebenarnya kalau kita mau bangkit menjadi tenaga profesional, tanpa pengawas pun kita seharusnya selalu progresif. Kenapa? Karena dunia itulah dunia kita untuk melakukan sesuatu terbaik untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Anak-anak kita di sekolah. Kalau saya di kampus. Gitu loh. Ya, kalau kita melakukan pelayanan yang baik, berarti kita memberikan sesuatu. Itulah yang akan dibawa nanti. Sudah berkali-kali saya bilang, segala sesuatu yang saya bisa berikan pada siapapun dalam hidup ini, itulah yang saya bawa. Tetapi kalau kita hanya nikmat dengan sesuatu yang kita peroleh, ya, maka semuanya akan kita tinggalkan tanpa kenangan. Gitu. Apalagi Anda kan masih paling golongan 3B, 3C, 4A itu kan. Masih ada peluang ke 4B, 4C, 4D. Saya aja tahun 2012 sudah 4E. Masih tiap tahun paling tidak 2 artikel. Sekarang ini 2 artikel, 3 book chapter, 2 buku. Ya, itu loh. Adalah sebuah komitmen untuk bisa menyumbangkan sesuatu pada alam ini. Karena kita yakin itulah saya akan bawa. Gitu loh. Sedikit Pak misi masih mudik nih. Anda dapat S2, kan dapat ini kan? Ya, telah karabu nih ke. Jadi S2-nya. Tetapi sebagai akibat dapat S2, Anda mampu berubah di sekolah. Melayani sampai muridnya awalnya tidak tertarik Anda mengajar, tapi setelah S2 menjadi tertarik, berarti Anda menyumbangkan sesuatu pada sekian murid. Maka itulah yang akan dibawa. Manusia mati hanya meninggalkan nama. Bagaimana kekayaannya? Si ada takon tuh. Nama ada takon gitu. Makanya ada orang Indonesia jadi pemimpin 30-an tahun. Ya, siapa yang sekarang berinspirasi? Nggak ada. Diajukan menjadi pahlawan nasional yang nggak diterima. Kan begitu kan? Tapi banyak orang ya sudah menjadi panutan yang baik di zamannya, bikin jalan namanya dipampang lagi di jalan itu, ya setiap saat disebut-sebut kebaikannya, menjadi contoh karakter yang baik. Nah, itu artinya meninggalkan nama yang luar biasa. Itu yang dibawa. Artinya di mana mereka berada itu terus akan terangkat citranya
sehingga suatu saat mungkin sampai kepada posisi yang tertinggi. Nah, itu ya. Jadi semuanya berangkat dari masalah. Masalah kita mencermati penyebab. Kalau misalnya masalahnya masalah motivasi rendah, prestasi belajar rendah, penyebabnya kan ada banyak. Satu, media kurang inovatif. Model pembelajaran kurang inovatif. Cara kita membuat interaksi kurang inovatif. Cara kita melayani murid agar sebelum masuk kelas dia menyiapkan diri entah di mana, ya belum dilakukan. Assessment-nya kurang komprehensif. Hanya paper and pencil test. Tidak ada assessment ini, assessment itu, performance assessment, portfolio assessment, tidak ada. Artinya kita berhasil mengidentifikasi. Tapi dari sekian persoalan penyebab itu, kan tidak mungkin bisa dilakukan sekaligus. Ya. Lalu dipilih. Misalnya Anda memilih sekarang, yang saya bisa lakukan semester ini. Oh, media video interaktif. Ah, gitu misalnya. Karena sebelumnya memang tanpa itu. Bikinlah video interaktif. Berarti produk itu dibuat atas dasar kebutuhan. Anda melakukan analisis kebutuhan. Video belum ada, motivasi rendah, prestasi rendah, walaupun penjualan banyak. Untuk semester ini saya harus membuat video. Itu loh. Itulah produk pendidikan. Video bikinan Anda. Nah, saya sekarang ini riset flip learning, menerapkan 3 pedagogi. Satu pedagogi yang biasa dilakukan oleh guru, direct interaction, flip learning. Kemudian kita coba problem based flip learning, project based flip learning. Sebelumnya saya penelitian itu saya bawa itu semua. Entah videonya, entah RPP-nya, entah LKS-nya, bawa semua. Guru tinggal menerapkan. Sekarang berubah caranya. Ya, ini tolong bantu nih penelitiannya. Saya punya ide begini. 2 kelas pakai ini, pakai ini. 2 kelas pakai ini. Tolong kembangkan. RAB-nya ada. 1 video sekian rupiah. 1 RPP sekian rupiah. Apa namanya sekarang sesuai dengan kebutuhan kurikulum Merdeka Belajar. Silakan rubah. 1 LKPD sekian rupiah. Saya tidak peduli kalau yang saya ajak riset itu dia hanya melihat rupiahnya. Yang penting dia ada produk. Saya bayar. Nah, lalu kalau dia punya pikiran, wah ini enak sekali nih profesor ini, kok saya disuruh dia penelitian. Dia nggak tahu tuh kalau saya tuh ngajarin dia secara tidak langsung itu, agar dia punya produk gitu. Kalau saya terus saja given gitu, dia nggak pernah punya pengalaman bikin sesuatu. Padahal dunia sekarang sudah menuntut dia untuk hal itu. Itu cara saya mendidik guru-guru yang masih siap untuk kita ajak kerja. Tapi kita terbuka dari awal. Ya. Nah, lalu dia menyatakan siap. Oke, silakan kerjakan. Nah, nanti setelah bekerja kirim. Saya cek. Enggak, taken for granted, sudah selesai urusannya bekerja sendiri. Enggak. Sesuai enggak dengan apa yang saya maksud gitu. Kalau sesuai, ya udahlah pakai. Kalau enggak, kita beri masukan. Itu namanya kerja kolaborasi. Kalau sebelumnya keliling-keliling Bali saya bawa itu RPP sudah selesai, ya LKS sudah selesai semuanya. Tinggal menerapkan mereka. Videonya sudah selesai. Sekarang balik. Agar dia punya pengalaman yang kita ajak kolaborasi. Gitu. Karena dunia sekarang itu sudah menuntut guru itu ke arah itu. Jadi mengembangkan produk-produk inovatif sesuai dengan kebutuhannya di zamannya. Nah itu ide pengembangan. Jadi ingat produk pendidikan itu ada 2 jenis, by design dan by utilization.
Kedua-duanya penting. Tetapi biodigitization itu pada saatnya akan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan murid. Maka perlu didukung oleh by design. Karena by design itu kalau dilakukan dengan secara tepat, maka dia akan menjadi barang yang up to date, ya, diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Itu sekaligus mendidik diri sendiri menjadi guru kritis, menjadi dosen yang kritis, menjadi dosen yang kreatif, setiap semester menghasilkan produk. Kalau Anda baca pengalaman orang-orang di negara maju, begitulah dia. Di Malaysia satu guru satu semester paling tidak 2 melahirkan inovasi pendidikan. Amerika sudah sejak zaman dulu. Inggris, Australia gitu. Ya, kita mengarah ke situ. Apa kita mampu? Pasti mampu. Kenapa? Karena kita sama, otak kita sama mereka. Bedanya teknologi. Kalau Australia, Amerika, dia teknologinya mapan. Pemerintahnya, korupsinya kecil. Sehingga betul-betul anggaran pendidikan itu murni. Gitu. Nah, kita mengarah ke sana. Padahal kita dari segi sumber daya alam jauh di atas mereka. Dan tapi kita tertinggal di dunia pendidikan. Kita masih berkembang, dia sudah di atas angin. Gitu. Dosen juga begitu. Dosen di Malaysia saja, Singapura, satu semester minimal 2 artikel dia hasil. Kalau kita di sini, guru besar mengkacakan tapi GBHN. Tahu GBHN? Profesor mengkacakan 1 minggu, pepitu pesu guru besar. 1 bulan, 4 sasut, 35 keluar profesornya. Tapi lihat kemudian, kurikulum PT-nya. Kan begitu kan? Mandul, 5 tahun mandul sih menghasilkan apa-apa. Itu namanya istilahkan GBHN. GBHN itu guru besar hanya nama. Rugi Indonesia. Kan gitu kan, termasuk juga kita sebagai guru. Kalau tidak masukkan produk apa-apa, Indonesia ini rugi gitu loh. Kalau kita berpikir begitu, berarti kita ingin meninggalkan nama yang baik, memberikan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita kepada negara ini. Jadi ada filsafat, jangan pernah berpikir Anda dapat sesuatu dari negara. Tapi cobalah senantiasa berpikir apa yang bisa Anda berikan pada negara ini. Gitu loh. Bentar ya. Nah itu ideologi pengembangan. Jadi tidak ujuk-ujuk saya mengembangkan video tanpa berpikir rasional, tanpa logiku, gitu ya. Saya mengembangkan e-book tanpa riwayat mengapa harus mengembangkan itu. Nah, itu. Jadi saya ya awali dengan pertanyaan itu agar kita semua mengerti bahwa analisis kebutuhan dalam setiap penelitian itu sangat amat penting, apalagi penelitian pengembangan. Jadi di awal berpikirlah need assessment bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia adalah analisis kebutuhan. Nah, kalau dilihat dari segi teorinya, di Indonesia itu berlaku paradigma ini. FR itulah fundamental research, penelitian dasar, untuk menemukan teori-teori yang mapan. Lalu teori itu kemudian digunakan mengembangkan produk, disebut dengan R&D, Research and Development. Kalau produknya sudah ada, teorinya sudah ada, kemudian menuju kepada AR. EA itu adalah Applied Research. Ini di Indonesia sekarang mahal dibayar. Penelitian terapan, mahal. Ya, di antara sekian riset itu ini paling mahal dibayar oleh Indonesia. Kenapa? Karena memang produk-produk pendidikan itu di dunia pendidikan, dunia industri sangat-sangat dibutuhkan Indonesia. Kita punya sumber daya alam yang melimpah ruah, tetapi produk-produk riset yang memiliki peluang terapan itu masih sangat langka. Gitu loh. Termasuk di dunia pendidikan. Kita hanya mengandalkan segala sesuatu yang sudah ada.
Padahal kita memiliki kemampuan mengada. Kita ada dan mampu mengada. Tapi kita tunda-tunda mengadanya. Itu masalahnya. Enten. Nah, itu ideologinya kayak begitu. Jadi fundamental research, kemudian research and development, kemudian applied research, kemudian terapan. Nah, kita sekarang bergeraknya di sini. Kalau kita percaya dengan paradigma ini, berarti Anda harus mencari teori. Teori menjadi landasan untuk research and development-nya. Misalnya, Anda mengembangkan tentang multimedia interaktif. Anda harus punya modal teori multimedia, teori konektivisme, teori interaksi, teori psikologi, teori sosiologi, teori teknologi. Itu landasannya. Belum lagi psikologinya, karena kita akan peruntukkan pada manusia, pada umurnya. Kalau Anda guru SMP, umurnya berbeda. Kalau Anda guru SMA, akan berbeda kalau Anda di perguruan tinggi. Itu udah berbicaranya adalah karakteristik peserta didik terkait dengan psikologi mereka. Apalagi kalau SD. Kan tidak bisa produk pendidikan di SD digunakan untuk SMP, SMA, dan seterusnya, tidak mungkin. Itu loh maksudnya. Jadi teori yang dihasilkan oleh orang-orang melalui penelitian fundamental research itu digunakan sebagai dasar kita melakukan research and development, penelitian pengembangan. Nah, karakteristiknya adalah ini pikiran itu digunakan oleh di mana-mana di Indonesia. Sehingga di tahun berapa ya? Tahun 2012 makalah yang menyangkut tentang hal ini dibaca paling banyak di Indonesia. Oleh barometrik internasional itu sempat memberikan medali emas karena makalah ini paling banyak dibaca. Tahun 2015 dapat ranking 112 di Indonesia. Undiksa ranking pertama. Karena ini produk ini loh. Jadi pikiran ini, karakteristik masalah nyata berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kena Pak Pandi, kualitas pengajaran, Wijaya, kualitas pendidikan, kena. Masuk karakteristik. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, pengembangan model, pendekatan, metode pembelajaran, serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Tidak hanya kompetensi, itu juga knowledge-nya. Kalau berbicara knowledge, berarti memorizing fact-nya, comprehension-nya atau understanding-nya, application-nya, analitiknya, evaluation-nya, termasuk invention-nya, create-nya. Lalu menuju ke kompetensi. Karena semua itu dasar dari kompetensi. Kompeten. Karakteristik yang ketiga, melakukan validitas sisi. Kualitas media, kualitas desain, dan uji lapangan, mencakup siswa dan guru pengguna. Formative testing misalnya. Jadi nomor 3 itu formative testing. Untuk S1 dan S2 cukup sampai di sini. Field testing, uji lapangan. Terakhir. Validasi sisi 1 orang. Media 1 orang, desain 1 orang. Lalu murid perorangan 3 orang, kelompok kecil 6 orang, guru 1 orang. Uji lapangan 30 orang, 1 kelas. Selesai doa validasinya. Namanya formative testing dalam research and development. Formative testing. Nah, kalau berbicara formative testing,
Di situ dalamnya ada kelayakan, keefektifan, kemenarikan, itu loh. Kemenarikan, kelayakan, keefektifan. Jadi produk kita menariknya siapa yang memvalidasi? Ahli desain. Keefektifan, ahli isi, ahli media. Kelayakan, ahli isi, ahli media, ahli desain. Uji lapangan, guru. Layak, bahasa Inggrisnya proper. Itu formative testing. Karakteristik berikutnya, proses pengembangan, validasi, uji lapangan, dideskripsikan secara jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, ini pengembangnya punya tanggung jawab akademis dan moral. Dideskripsikan, deskripsikan artinya explanation. Mampu dijelaskan secara tuntas semua proses itu, gitu maksudnya. Terakhir adalah didokumentasikan. Anda kalau klik penelitian pengembangan, pasti kalimat ini muncul. Lalu ada disebut dalam kurung Wayan 2007, Wayan aja dibuat. Ada juga Santiasa 2007. Karena ini makalah dibuat tahun 2007 atau 2009. Lalu diupload di internet. Santiasa.com. Paling banyak dibaca orang. Sampai sekarang. Termasuk instrumen-instrumen untuk ahli isi, ahli media, ahli desain. Nah, itu digunakan yang kita bikin. Orang teman bahasa Indonesia, dosen ini, teman bahasa Inggris, kalau dia pengembangan, pasti itu digunakan. Ya, mungkin dia sulit mencari yang lain. Nah, ini kapan dihasilkan? Nah, itu penelitian tahun 2000. Penelitian saya tahun 2000, masih waktu itu belum S3. S3-nya kan mulai tahun 2001, baru mulai. Baru masih S2. Kita pelajari dari produk riset DCRG, nama zaman dulu cukup bergengsi di Indonesia. Domestic Collaborative Research Grant, disingkat DCRG. DCRG, Domestic Collaborative Research Grant, tahun 2000. Nah, itu karakteristik penelitian pengembangan. Jadi melakukan validasi, kemudian proses pengembangan ini didokumentasikan. Artinya sekarang tidak cukup dengan dokumentasi, ini kan pikiran lama ini. Harus dipublikasikan, tambah lagi satu karakteristik. Ya. Ini dipublikasikan. Nah, ini pertanggungjawaban. Harus publish dia, sehingga bisa memberikan pilihan bacaan kepada publik.
pada masyarakat umum. Nah, itu karakteristik ya. Berikutnya, rumusan masalah. Ini banyak yang menolak ini, terutama mereka yang baru-baru belajar penelitian pengembangan ya, yang belum paham tentang filosofinya, tiba-tiba nolak, biasa itu. Jadi yang namanya rumusan masalah penelitian pengembangan itu ada dua jenis. Rumusan masalah yang berasal dari need assessment, analisis kebutuhan, dalam bentuk pernyataan seperti ini. Ini contoh lama nih ya. Ini kan modul ceritanya ya. Modul merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Ini karena saya orang fisika. Nah, ini sudah diadaptasi nih. Sampai saat ini di SMA modul tentang fisika, nah kan fisika. Belum dibuat secara inovatif. Demikian pula pedoman guru dan siswa tentang pembelajaran modul juga belum ada. Hal ini diduga sebagai alternatif penyebab rendahnya produktivitas pembelajaran. Oleh sebab itu, pengembangan modul berikut pedoman guru dan panduan siswa dipandang perlu untuk segera dilakukan. Ini rumusan masalah yang bersumber dari need assessment, dari analisis kebutuhan. Pernyataan, tetapi dalamnya ada masalah. Gitu. Masalahnya apa? Ya, produktivitas pembelajaran belum optimal. Kan? Dinyatakan ya. Oleh sebab itu, bukan. Dengan demikian, pedoman guru, sampai saat ini modul belum. Demikian pula pedoman guru. Hal ini diduga sebagai alternatif penyebab rendahnya produktivitas pembelajaran. Produktivitas pembelajaran itu ada proses, ada produk, proses, outcome gitu. Outcome-nya entah learning outcome secara umum, entah berpikir secara khusus, entah sikap secara khusus dan sebagainya. Umumnya disebut dengan produktivitas pembelajaran, menyangkut proses dan produk. Rendahnya itu berarti masalah utama. Penyebabnya apa? Sampai saat ini, itu kan penyebab itu. Modul fisika belum dibuat secara inovatif. Demikian pula pedoman itu penyebab. Salah satu penyebab di antara sekian penyebab. Teorinya, modul merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Maka ada teori pembelajaran berprograma. Yaitu salah satunya dengan modul. Kalau modul itu dibuat dalam bentuk cetak, ya printed modul namanya. Kalau dibuat dalam bentuk elektronik, e-modul namanya. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi pernyataan tetapi mengandung masalah. Lalu kemudian ini juga banyak nolak, ya. Tapi begini loh semuanya. Rumusan masalah tidak satu cara untuk semua orang yang melakukan penelitian pengembangan. Cara merumuskan masalah bukan satu-satunya untuk semua peneliti penelitian pengembangan. Cara yang digunakan bergantung kepada desain pengembangannya. Kalau modelnya Box and Goal, yang secara umum menyebut R&D, Research and Development, cara merumuskan masalah mestinya mengikuti caranya Box and Goal. Kalau desain pengembangan menggunakan AD model, maka rumusan masalah harus menggunakan caranya AD model.
Gitu loh. Jadi jawabnya kalau disakal oleh penguji, alasan Anda, lah Anda kan rumusan masalahnya begini. Karena saya menggunakan desainnya siapa. Misalnya body model. Beginilah body model menggunakan membuat rumusan masalah. Artinya apa? Peneliti harus paham dengan model desain yang digunakan gitu. Nah, menurut pengalaman baik anak S1 maupun anak S2 yang penelitian pengembangan, kadang menggunakan model A, setelah sampai di pembimbing ditolak. Gunakan aja MADI model, karena MADI model terkenal. Mahasiswa belum banyak baca, belum dapat bukunya. Ya udahlah, dicantumkan ADI model. Tapi prosesnya, rumusan masalah menggunakan model A gitu loh. Ada kayak begitu. Nah, itu kan tidak benar itu. Pembimbingnya juga, pembimbing itu kalau saya tidak pernah nolak. Sudah 36 tahun jadi dosen, belum pernah menolak ide mahasiswa. Tetapi membimbing untuk mendukung ide mahasiswa. Belum pernah nolak. Apalagi ngerubah. Nah, kan banyak dosen itu. Di fisika, mahasiswanya bawa ide penelitian skripsi korelasi. Bukan. Kualitatif. Sampai di pembimbing ya, dirubah jadi korelasi. Sering terjadi. Mahasiswanya bawa tema eksperimen. Sampai pembimbing dirubah jadi PTK. Nah, ini kan pembimbing maunya sendiri, padahal kita kan membimbing. Itulah yang saya maksud, saya belum pernah tuh. Sudah 36 tahun jadi dosen. Masuk sekarang membimbing S1, membimbing S2, jadi promotor S3. Sekarang ini sudah 10 jadi promotor, tapi aktif baru berapa? 5. Sudah lulus 1. Ujian tertutup baru 1, ujian kelayakan ada 1. Sedang proses, sisanya sedang proses. Tidak pernah. Fungsinya membimbing. Membimbingnya agar idenya dia itu dia pahami. Sehingga pertanggungjawabannya ketika ujian dia enteng. Gitu loh. Nah, itu karena mahasiswa kan taat asas disuruh merubah, jangan pakai model A. You pakai modelnya Adi. Pakai model Adi, padahal mahasiswa belum baca. Ya, judulnya berubah model Adi, prosesnya masih model A. Nah, kan sering terjadi itu. Ketika ujian, kebetulan model A-nya nguji, keteter dah gitu. Kan kasihan mahasiswanya. Anda kalau ketemu gitu, ya, kalau ketemu begitu, Anda bilang, yang saya pahami model ini, rumusan masalahnya persis saya gunakan cara ini. Kalau saya disuruh sekarang menggunakan model baru, ya kan saya belajar ulang. Jadi sekian waktu terbuang. Kalau memang benar-benar belajar gitu kan. Kan gitu kan. Kadang-kadang kan ngapal pola karena terdesak oleh waktu. Nah, ini adalah rumusan masalah yang berdasarkan need assessment. Kemudian rumusan masalah operasional. Nah, ini kan bergantung kepada model yang digunakan. Bagaimana respon analisi? Karena apa? Kita dicari nih. Karena datanya memang ada. Nah kan validasinya ada ahli, harus memvalidasi. Ahli tanya, bagaimana respon ahli ini? Dan ini memang benar-benar dikerjakan, dilaporkan di BAM 4. Gitu loh. Bagaimana respon ahli media? Karena memang kita berusaha sama ahli media. Bagaimana respon ahli desain? Semuanya ada datanya. Semuanya ada instrumennya. Kan semua yang ditanyakan itu mesti ada instrumennya untuk mengukur gitu. Respon siswa. Ya, apakah skor-skor postas lebih tinggi? Ini kelayakan. Jadi 1, 2, 3 sampai yang ini postas lebih tinggi bandingkan skor-skor PTES, itulah kelayakan. Lalu yang terakhir mencapai kira-kira itulah keefektifan.
Ini baru untuk level S1 dan S2. Kadang ini dirangkum, boleh. Bagaimana hasil validasi ahli dan pengguna? Nah, boleh gitu. Berarti 1, 2, 3, 4 jadi rumusan masalah. Lalu tambah dengan yang 5 dan 6. Apa kemenarikannya perlu dirumuskan? Silakan. Mana datanya? Ahli desain spesial itu. Karena ahli desain itu tentang kemenarikan, besarnya huruf, meletakkan gambar, pencahayaan, kalau memang produknya berkaitan dengan cahaya. Itu loh, ahli desain. Nah, kalau kita paham kan mudah menjawabnya. Menarikannya mana? Ahli desain. Kelayakannya, semuanya itu sampai nomor 4. Nah, sampai nomor 5. Keefektifan nomor 6. Rumusan masalah nomor 6. Nah, kayak gitu ya. Itu rumusan masalah. Tapi jangan terkejut. Ada merumuskan seperti ini, ada yang lain. Itu bergantung kepada desain modelnya. Model pengembangan. Tujuan pengembangan. Nah, sesuaikan dengan rumusan masalah. Sesuaikan. Secara umum desain globalnya lah seperti ini di dunia pendidikan. Analisis kebutuhan, mengkaji teori, menemukan masalah, mengkaji data empiris, uji ahli, pengembangan. Nah, ini model saya yang kita sebut dengan AM3PU3. Sebentar lagi kita mau tulis, mau publish internasional dengan nama baru. Nah, nama baru. Tapi rahasia. Mungkin tahun ini mudah-mudahan selesai. Karena harus publishnya internasional. AM3PU3. Jadi rumusan masalah tadi disesuaikan dengan model AM3PU3. Ini M3U3. Uji, bukan. AM3PU3. AM3PU3. Nah, langkah-langkah operasional ini mungkin mudah ini dilakukan. Tentukan pokok bahasan, lakukan analisis kebutuhan, proses pengembangan draft, penyusunan draft pengembangan, tinjauan ahli. Tadi sudah jelaskan. Analisis kondisi pembelajaran, langkah pengembangan, langkah pengukuran hasil. Sudah profesional banget. Analisis karakteristik bidang studi, analisis sumber belajar, analisis karakteristik pembelajar, analisis kompetensi dasar. Ini di fisika pernah mahasiswa digojlok sama penguji nih, yang belum pernah baca tentang research and development. Enak menggunakan analisis karakteristik belajar, analisis sumber belajar. Apanya ada analisis? Pengujian profesor lagi, tapi begitu pertanyaannya. Yang namanya mahasiswa S1 kan sulit sekali tuh mau mengembangkan jawaban-jawaban yang sifatnya yang kayak begitu kan. Pertanyaan boleh dianggap sebagai pertanyaan common sense. Nah, bidang studi kan harus dianalisis karakteristiknya. Fisika tidak sama dengan biologi kan. Tidak sama dengan mata pelajaran lain. Kalau kita bikin buku teks atau e-book, bukunya fisika, menggunakan model AM3PU3, bukunya fisika berbeda dengan bukunya sejarah, berbeda dengan bukunya biologi. Kan perlu analisis karakteristik bidang studi. Gitu. Itu tidak ngerti dia. Apanya dia analisis? Gitu. Jadi kedangkalan berpikirannya digunakan pertanyaan, mahasiswanya bingung ini. Mahasiswa S1 kan tidak mampu mengembangkan jawaban yang itu.
Karena di balik itu ada banyak persoalan yang perlu diungkap. Gitu. Sumber belajar ini mudah dijelaskan oleh mahasiswa. Karakteristik pembelajar, kalau anak SD, SMP, SMA berbeda, prior knowledge-nya berbeda, latar belakang sosial ekonomi tidak mendukung, itu berbeda juga. Tapi dalam konteks pengembangan itu tidak dijelaskan. Sosek. Tapi prior knowledge, umur berkaitan dengan jenjang sekolah juga, kemudian jenis sekolah itu dijelaskan. Namanya karakteristik serta didik. Kompetensi dasar ini kan ada di kurikulum, apa namanya sekarang di kurikulum Merdeka, saya nggak tahu nih. Apa namanya sekarang? Capaian pembelajaran. Dulu kan kalau pembelajaran. capaian pembelajaran ya. Kalau dulu kan KI 1, KI 2, KI 3, namanya, KI 4 gitu kan. Kalau KI kompetensi. Ya, sekarang CP namanya, capaian pembelajaran. Sama aja, lain istilah aja tuh kan. Capaian pembelajaran kan, capaian itu berasal kata achieve, student achievement, disilakan prestasi belajar, learning outcome, disilakan dengan hasil belajar. Kalau ngomong KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, kemudian ada indikator, juga sama tujuannya kan. Kan sama. CP, ada sikap, ada pengetahuan umum, terampilan, kan sama juga kan. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 kan sama. KI 1, spiritual, sosial, pengetahuan, terampilan. Ya memang menterinya baru ya biar adalah kenangan-kenangan. Gitu kan. Boleh, tapi jangan kita bingung, tujuannya sama aja. Langkah pengembangan, tetapkan dari pengorganisasian. Organisasinya. Tetapkan strategi penyampaian, isi. Tetapkan strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi itu menyangkut pedagogi. Penyampaian isi itu teknisnya, strategi. Jadi di dalam pedagogi itu kan ada ada metode, ada model, dalam model ada teknik pengelolaan, itu termasuk assessment-nya di dalamnya. Lalu kemudian tujuan terhadap pengembangan, kata pengantar, ini udah teknis. Sasaran pelajaran, kegiatan belajar, daftar pustaka. Sasaran, ya itu kan sesuai dengan perkembangan kurikulum Indonesia, kan nyebutnya beda-beda. Ada, kalau istilah umumnya internasional kan objektif, learning objektif namanya. Learning objektif, sasaran pembelajaran, tujuan pembelajaran, sama aja. Nah, ini kegiatan belajar dibagi atas 5 hal: visi, rangkuman, tes, kunci jawaban, umpan balik. Ini kalau kita berbicara tentang modul. Kalau media, ingat media itu hanya fungsinya mendelivery, mengirim. Apa yang dikirim? Ya tentunya pedagogi dan konten. Kalau mengembangkan media, ingat media itu hanya mendelivery itu mengirim gitu. Kan media itu fungsinya mengirim. Media itu medium, perantara. Nah, kalau perantara kan mengirim. Apa yang dikirim? Ya pesan. Message. Apa pesannya? Ya kontennya. Apa itu? Pedagogi. Yang akhirnya kemudian menjadi LKPD. Lalu jangan lupa kontennya. Konten bidang studinya. Kalau orang fisika ya fisika di situ. Kalau orang kimia ya kimia kontennya. Dimasukkan pedagogi sebagai senapan, konten bidang studinya sebagai peluru. Semuanya dikirim oleh media.
Konten. Nah, yang namanya peluru dan senapan itu harus serasi. Kalau senapannya kegedean, pelurunya tidak nyampe. Gitu. Atau pelurunya kegedean, tidak masuk senapan. Jadi senapan itu adalah pedagogi yang bercampur dengan teknologi. TP, teknologi pendidikan, adalah senapan. Bidang studinya adalah peluru. Kalau Anda orang bahasa Indonesia, pelurunya bahasa Indonesia. Itu loh. Itu yang dikirim semuanya lewat media yang Anda kembangkan. Apapun medianya. Jadi ada konten pedagogi, ada konten bidang studi. Pedagogi akan melahirkan LKPD. LKPD penting karena itu sebagai instrumen untuk student center learning. Ya, LKPD. Dulu namanya LKS, berubah ya LKPD, sama aja kan? Lembaran kerja siswa, sekarang berubah jadi lembaran kerja peserta didik, sama aja. Nggak usah bingung, hanya lain nama aja. Di perguruan tinggi namanya LKM. Lembaran kerja mahasiswa. Tinjauan ahli dan uji coba. Nah, ini tadi udah jelaskan. Ada media pelajaran, desain pembelajaran, isi media. Media itu ada, kalau sekarang media menggunakan teknologi informasi, maka ahli media itu bisa jadi ada dua. Kalau Anda orang kimia, misalnya, ada gambar sebagai konten bidang studinya yang masuk ke pedagogi, masuk ke medianya, itu kan mungkin kata-kata doang kan. Pasti ada gambarnya. Demikian bidang studi yang lain, ada grafik. Grafik media itu ada grafik gambar itu adalah media. Media yang melengkapi kata-kata dalam konten bidang studinya. Maka media itu orang ahli isi yang paham. Anda menggambar, katakanlah gambar pada bab 2, gambar 2.1. Kan pertanyaan, mengapa gambar itu Anda bikin? Karena Anda punya pandangan bahwa dengan melihat gambar ini, muridnya akan cepat mengerti tentang konsep apa. Berarti media itu media isi. Orang ahli isi yang paham. Makanya kalau Anda membuat buku cetak saja, ahli media dan ahli isi, satu orang. Tetapi kalau Anda menggunakan, Anda bikin buku cetak, lalu buku cetak itu Anda jadikan hypertext, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, maka diperlukan ahli komputer. Tentang apa? Tentang eksekusi, tentang pencerahan, apa namanya itulah, pewarnaan dan sebagainya dari teknologi informasinya, terutama kecepatan eksekusinya. Gitu. Seperti kalau kita belajar melalui, berkali-kali saya bilang nih, belajar melalui Wikipedia, begitu cepatnya informasi yang kita bisa peroleh dengan klik di teksnya itu. Yang bisa membuat kayak begitu ahli komputer. Kalau kebetulan orang isi, katakanlah Anda orang fisika, atau orang kimia, atau orang bahasa Inggris, Anda paham tentang hal itu, maka Anda sudah punya kompetensi lebih gitu. Bisa jadi menjadi ahli kedua-duanya, ahli isinya, ahli medianya, ahli media TI-nya. Gitu.
Tapi kalau kita sendiri mengembangkan, kan perlu diperiksa oleh orang lain yang mumpuni di bidang itu. Semuanya namanya ahli. Ahli desain itu adalah doktor teknologi pembelajaran. Produk apapun dikembangkan. Entah dia media untuk bahasa Inggris, entah media untuk bahasa Indonesia, entah media untuk kimia, entah fisika, dan lain-lain. Ahli desainnya adalah orang teknolog pembelajaran. Karena itu berkaitan dengan kemenarikan. Kebetulan orang teknolog pembelajaran itu S1 TP, S2 TP, S3 itu yang dipelajari banyak itu loh. Termasuk Anda kan ada mata kuliah apa namanya itu ya? Yang dulu dipegang Pak Tegas sama Pak Komang Sudarmo. Desain apa namanya? Desain produksi. Yang ada syutingnya, kemudian ada editingnya gitu loh. Media lah, media produksi. Ada tuh mata kuliah itu. Ada ya? Mungkin kan itu yang ada multimedia ada. Kalau di Oh, S2-nya. multimedia. Nah, karena kan ada Iya. medianya kan juga ada produksi kan. Iya, Ya, untuk gini ya. ada dulu kan PowerPoint-nya, modulnya, bagaimana Iya. kalau kita datang ke pabrik tahu gitu loh. Itu ada medianya di situ, media produksi untuk membuat tahu. Kemudian membuat apa namanya orang yang bekerja di stasiun radio gitu ya. Ya, semuanya media produksi namanya. Dulu dapat semua itu. Ya, di televisi, orang yang kerja televisi. Artinya kalau mau membawakan sesuatu di televisi kan harus membuat naskahnya, membuat medianya gitu, untuk bisa digunakan di sana sebagai fasilitas berkomunikasi gitu. Nah, sekarang kalau dirangkum ke dalam multimedia, dulu tuh ada media produksi, kemudian multimedia, hipermedia. Nah, sekarang karena pengembang hipermedia belum ada ketika itu, diubahlah jadi multimedia 1, multimedia 2. Bergantung pada pengajarnya. Gitu kan. Hipermedianya belum ada yang menangani. Jadi kurikulum pertama itu ada media produksi, media multimedia, dan hipermedia. Ya, nah ini proses. Ini yang saya maksud tadi. Ini sering diambil orang ini. Padahal dia menggunakan model ADI, model PODI, tapi setelah sampai ke langkah-langkah ini dipakai, itu kan sudah mencuri-curi namanya. Padahal miliknya model AM3 PO3. Ada lagi yang lain proses kontennya lengkap itu. Dibaca itu bab 7 ya, di pengembangan bab 7. Tentang AM3 PO3. Nah, itu ya. Silakan kalau ada yang perlu diskusikan. Terus sebelum diakhiri, saya dari jam 5 tadi sama mahasiswa S3. Nggih, Om Swastiastu. Ya, silakan. Nggih. Izin ide misalkan tidak terkait dengan penelitian pengembangan di bagian tinjauan ahli dan uji coba niki. Ya. Nah, pertama nih dari beberapa ahli disebutkan kalau kita ingin pengembangan ahli isi, media, ahli desain dan lain sebagainya. Nah, di dalam mencari ahli niki, apakah kita harus mencari ahli yang memang sudah memiliki lisensi atau sertifikat atau bahkan pengakuan lah dia sebagai ahli, atau memang ada yang dosen yang sudah ditunjuk sebagai ahli bidang media yang mengajar media pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ketika kita membuat produk pengembangan niki, apakah sampai
harus keluar semacam pengembangan ini kan termasuk kita menghasilkan produk, dan produk nikah apakah sampai harus ada hak ciptanya, tapi cukup kalau kita tidak mau ke sana hanya membuat sebuah produk pengembangan berdasarkan ahli nikah. Ini kemanten ide. Terima kasih. Kalau hak cipta gampang sekarang. Biayanya cuma kalau tidak salah kalau di Indonesia itu cuma 200.000 dapat hak cipta gitu. Sangat amat gampang. Jadi Indonesia sekarang mengharuskan sampai punya hak cipta. Sekecil apapun produk yang dihasilkan, pasti diusulkan hak ciptanya. Dan itu segera gampang. Lebih sulit mengusulkan ISBN kalau di Indonesia ya. Kalau ISBN itu bisa 1 bulan, 2 bulan itu. Baru bisa turun ISBN-nya. Kalau hak cipta gampang banget. Ya, sehingga harus ada hak cipta. Karena itu untuk akreditasi juga nanti. Ya, apa yang Anda bisa berikan pada prodi S2 TP? Kan gitu kan, apalagi sekarang akreditasi kan A. Untuk mempertahankan A itu kan tidak mudah. Orang bawa belur kemarin untuk bisa A itu kan. Nah, kalau tidak ada dosennya punya CV yang bagus, mana bisa dapat A? Kalau CV-nya kosong, mana bisa dapat A? Paling B-nya B minus gitu. B plus atau B saja gitu. Nah, kita syukur dapat A. Itu kan tidak mudah itu. Nah, sekarang untuk bertahannya itu mahasiswa wajib ini punya produk. Itu yang saya maksud, apa yang Anda bisa berikan pada S2 TP secara lembaga. Itu yang Anda akan bawa nanti. Kalau produk Anda itu punya nilai komersil, dulu ada tuh lulusan S2 angkatannya Dewa Prabawa, angkatan ketiga atau keempat. Dia sampai jual-jual CD itu, sampai produknya dipajang di Gramedia, laris. Tapi sayang ini umurnya pendek, belum nikah dan meninggal. Ya, nah itu padahal waktu itu belum ada orang urus hak cipta, belum ada ngurus. Sekarang kan sudah diurusin oleh Indonesia, hak cipta itu gampang banget. Kemudian tidak ada istilah lisensi ya. Tadi kan dijelaskan ahli media, S3 doktor teknologi pendidikan, gitu loh. Kalau lisensi kan berlakunya cuma sekian bulan, sama dengan SIM. SIM berlakunya cuma 5 tahun, ya kan? Kalau Anda punya profesi, Anda lolos master gitu misalnya. Berlakunya tergantung yang memberikan master itu ada 5 tahun, ada 3 tahun. Dan juga tidak mudah mencapainya. Tetapi S3 doktor itu kan seumur hidup. Lisensi seumur hidup gitu. Ahli isi, kalau Anda mengembangkan produk fisika untuk anak SMA, ya itu ahli isinya cari doktor fisika, minimal S2, master fisika, ahli isinya. Nggak bisa teman guru itu sama-sama S1, pendidikan fisika zaman dulu apalagi. Gitu loh. Dulu pernah saya mereview produk pengembangan orang prodi X di Uniksa. Saya tanya, mana ahli? Siapa ahlinya Pak? Nah kan saya ahlinya Pak. Gitu. Itu kan tidak rendah hati namanya. Seorang peneliti harus rendah hati. Seorang profesorku mengembangkan produk itu harus rendah hati. Memberikan kepada orang lain untuk membaca sebagai ahli. Itu maksudnya rendah hati. Jadi seorang ahli itu kan manusia. Orang bilang di atas langit masih ada langit gitu kan. Nah, kalau kita sebut saya ahlinya, dia mengembangkan. Kalau Anda seperti orang onani nih, lama-lama kamar mandi puas sendiri kan. Padahal produk Anda itu harus lolos dari orang lain. Itulah produk pendidikan itu akumulasi namanya. Akumulasi dari berbagai pikiran orang. Makanya kalau S1 terakhir diuji oleh 4 orang, pembimbing 2 orang, pengujinya 2 orang. Hasil akumulasi.
Kalau S2, 5 orang, tambah lagi 1 core prodi. Gitu. Kalau S3, bahkan puluhan orang. Dan berkali-kali lagi. Ujian kelayakan, ujian tertutup, ujian terbuka. Belum lagi proposalnya dikerjain. Gitu. Semuanya adalah akumulasi. Nah, itulah mendidik manusia yang punya predikat akademis menjadi rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Paham bahwa di atas dirinya itu masih ada orang-orang hebat. Gitu loh. Jadi tidak ada istilah lisensi, tidak ada di dunia akademis. Kalau doktor itu sudah lisensi seumur hidup. Dipercaya oleh pembimbingnya, jadi pembimbingnya menunjukkan hari ini orangnya. Nah, terserah nanti orangnya itu benar-benar bekerja. Nah, biasa pembimbingnya paham, ini orangnya punya waktu. Kalaupun sibuk, komitmennya tinggi untuk membantu mahasiswa. Nah, kan begitu pembimbingnya. Anda ikutin gitu loh. Kalau mau gini, mau lancar. Tapi kalau Anda menolak, nah, saya rugi sendiri. Dosen psika itu masuk S3. Dosen promotornya nggak dipercaya. Drop out sendiri. Siapa yang rugi? Tidak punya rendah hati tuh. Menganggap dirinya hebat, promotornya nggak dipercaya. Nah, akhirnya kontra, akhirnya ya mundur sendiri. KKI, kliang-kliang hilang, drop out. Siapa rugi? Pemerintah rugi, dia juga rugi, keluarga semua rugi kan. Sekian tahun kuliah Pulau Jawa, pulangnya nggak bawa ijazah, hanya membawa kekecewaan. Apa kita mau begitu? Itu loh, jadi proses pendidikan itu harus membangun rendah hati. Ya, membangun pengetahuan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain adalah produk akumulasi dari pikiran banyak orang. Gitu loh. Kan ya? Tadi udah jelaskan itu. Apa lagi? Silakan. Ya itu yang akhirnya itu. Ya, banyak juga boleh. Terkait dengan Niki kan penelitian pengembangan Niki dari asumsinya kan ingin memecahkan masalah juga yang ada di lapangan Niki. Nah, seandainya apa yang sudah dibuat Niki belum mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, apakah penelitian atau hasil pengembangannya itu tetap dapat dipublikasikan atau seperti apa itu? Sudah. Sudah. Belum mampunya apa maksudnya? Artinya bahwa apa yang diasumsikan itu mungkin belum sepenuhnya bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan di lapangan, karena kan pengembangan ini kalau dari apa yang kemarin dibahas di dalam mata kuliah teknologi praktek teknologi Nike, satunya kan bersumber dari masalah yang ada di lapangan juga Pak, di kelas gitu nih, di kelas atau di sekolah nih. Apakah pengembangan yang dimaksud Nike memang dikembangkan berdasarkan asumsi, salah satu asumsinya kan masalah di sekolah tersebut atau di kelas tersebut. Nah, sementara untuk masuk ke tempat lain belum bisa mengakomodir tersebut, apakah layak untuk dipublikasikan seperti itu? Nah, inilah pikiran yang salah ini. Kecuali PTK baru bersumber dari kelas, diperluas sekolah. Selain itu, maka ada istilah need assessment, analisis kebutuhan. Anda mau mengembangkan misalnya multimedia interaktif untuk pembelajaran fisika berbasis 3D Karane. Nah, itu otomatis sudah tidak ada. Klik di dunia internasional tidak ada. Klik di dunia internasional artinya melacak keberadaannya. Anda mengembangkan e-modul tentang fisika atom itu misalnya untuk anak SMA. Klik, ternyata di Jakarta sudah ada. Tidak bisa dikembangkan untuk sekolah Anda. Itu adalah analisis kebutuhan.
apa yang Anda gagas itu bukan kebutuhan. Kenapa? Sudah ada. Kalau Jakarta Anda, ngapain Anda ngembangkan lagi? Itu aja pesan. Itu loh maksudnya. Jangan Jakarta, di Amerika, setelah kita klik di Google, ternyata barangnya sudah ada di Amerika. Enggak cocok lagi dikembangkan. Kalau dikembangkan harus berbeda dia nuansanya. Ada inovasi, tidak persis sama dengan itu. Lalu pertanyaan, mengapa dikembangkan? Nah, karena berangkat dari masalah utama. Masalah utamanya apa? Motivasi rendah. Kan begitu kan? Motivasi rendah. Itu untuk sekali kejadian, makanya penelitian itu bersifat reproducible secara filosofis. Bisa diproduksi ulang, itu loh. Tetapi harus ada nuansa inovasinya, harus ada refleksinya, apanya kurang, ada kembangkan lagi sesuai dengan inovasi yang dicandra. Itu untuk menyelesaikan masalah di sekolah lain. Kalau misalnya tidak beres di sekolah Anda beres, dua sekolah lain tidak beres, kan karakteristik sekolahnya berbeda, muridnya juga berbeda, budayanya juga berbeda, gitu. Maka harus diproduksi orang, diadaptasi, gitu, sesuai dengan kebutuhan. Makanya need assessment sangat penting penelitian apapun, analisis kebutuhan. Jangan ujuk-ujuk tanpa analisis kebutuhan udah riset, kan mubazir. Kalau ditanggung oleh sponsor, rugi sponsornya. Nah, kan banyak peneliti Indonesia akhirnya harus pasrah di rumah tahanan gara-gara gamongan usi jahit. Itu loh. Banyak itu yang dananya gede-gede, yang dananya miliaran. Kalau risetnya dananya ratus juta sih enggak ada orang sampai diseret ke pengadilan. Itu dana yang besar-besar sampai miliar, setengah miliar, 1,5 miliar. Banyak loh kena hukum gitu loh. Gara-gara gamongan si Jaing. Ngai-ngai risetnya gitu. Analisis kebutuhan tidak beres, tidak bisa bertanggungjawabkan secara akademis. Gitu. Ya, riset itu ya harus berdasarkan analisis kebutuhan. Sehingga dia memiliki dampak-dampak yang betul-betul ya representatif. Kemudian penelitian tidak ada istilah penelitian gagal. Misalnya Anda mengajukan 3 hipotesis, ketiga-tiganya ditolak. Bukan penelitiannya gagal, tapi Anda malah ditantang untuk membahas mengapa ditolak, gitu loh. Itu menantang untuk penelitian berikutnya. Tapi biasanya membahas penelitian yang hipotesis ditolak itu relatif lebih sulit, bukan tidak bisa. Ya. Lebih sulit, relatif lebih sulit. Riset saya kalau Anda mau baca komprehensif semua produk riset saya, terutama disertasi yang terakhir, yang terbit juga terakhir di Amal Dahlan, di IRIP apa tuh? IRIP International Review, Fisik Review Indonesia. Itu kan mengajukan 3 hipotesis, 2 ditolak, 1 diterima. Jadi artikel juga dia menantang jadinya, tapi membahasnya tidak mudah. Ada discussion-nya mengapa itu ditolak, kan itu loh. Nyari sumber baru. Ya, disertasi juga kemarin itu kan mengajukan disertasi 12 hipotesis. Cuma diterima 7, 5 ditolak. Membahas 5 ditolak itu lumayan lama. Bikin pembahasannya 2 bulan itu. Pembahasan, 1 bab pembahasan saja. Demikian pula disertasi tahun 2004 di Malang dulu. Ya. Cuman 46 halaman, itu hampir 1 bulan kita kerjakan. Kalau ada orang membahas hasil penelitian, bikin pembahasan 1 malam selesai itu omong kosong. Paling copy paste. Ya, rubah-rubah kalimat orang. Ya, itu pengalaman.
Tidak mudah membuat discussion. Jadi kesimpulannya, tidak ada penelitian yang gagal. Tetapi metodenya harus benar, itu persoalannya. Kalau eksperimen, pakem eksperimennya harus benar. Nah, ini kan ada ideologi di TP, dia eksperimen, tapi mencari respon murid pada kelompok eksperimen, kelompok kontrolnya. Dia apa-apakan, kan keluar dari pakem, nggak mau mesti jahit nama itu. Itu tesis itu temannya siapa namanya itu, Ari siapa dia di SM yang di apa namanya itu, di Karangasem, guru SMA bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya nguji, saya luruskan karena itu akan disimpan nanti. Mau dia, tak kasih filosofinya. Tadi lagi bimbingan saya diuji oleh pikiran-pikiran yang keluar pakem. Dan tidak bisa loh. Namanya riset itu pakemnya harus taat asas dengan pakem. Eksperimen ya pakemnya harus eksperimen, jangan dicampur-campur dengan PTK gitu loh. Kalau mau campur-campur pakai mix method, kuantitatif mix to kualitatif atau kualitatif mix to kuantitatif, silakan. Itu loh kalau mau nyampur-nyampur, tapi tidak mudah. Ada bukunya sih kalau mau menekuni satu buku tentang mix method baru. Itu loh. Jadi tidak ada istilah. Contoh kalau Anda ber-PTK, ini penerapan ini untuk meningkatkan itu. Hasilnya tidak mampu meningkatkan. Apa gagal? Tidak gagal. Justru itu menantang untuk action berikutnya, tindakan berikutnya. Gitu. Mengapa tidak mampu? Kan itu harus dijawab kan. Menjawab pertanyaan mengapa itu namanya membahas. Jangankan tidak mampu meningkatkan, mampu meningkatkan aja juga harus dijawab. Mengapa mampu meningkatkan? Tetapi menjawab pertanyaan mengapa mampu meningkatkan lebih mudah ketimbang menjawab mengapa tidak mampu meningkatkan. Gitu loh. So, persoalan PTK aja kan masih tidak mapan di Indonesia, terutama guru-guru. Apalagi banyak guru membeli PTK, mau naik pangkat PTK membeli 5 juta, 3 juta. Oh, di Karangasem kan ada itu guru fisika jual-jual PTK itu. Apa saya tahu dia sendiri yang bilang, lumayan Pak, saya bantu teman-teman orangnya 3 juta, 4 juta, yang punya uang banyak sampai 6 juta, PTK gitu. Waduh, kok ini kerjanya keluar rel tuh. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh dijual belikan, tapi harus didharmakan. Gitu. Jangan membuatkan, tapi dibimbing dia supaya bisa. Itu yang benar. Ini sedih kita guru fisika lagi ngomong langsung tuh, menunjukkan ternyata bodoh itu sebenarnya. Dapat uang menjual PTK yang belum tentu dia pahami. Nah kan ide betara geleng-geleng kepala nih, namang bedik, menghadap-ngadap, belah awakin, adap-adap. Ilmu betara kan ciptaan Tuhan. Gitu loh. Jangan belajar kayak begitu, itu budaya keliru tuh di dunia akademis ya. Kalau bantu ya bantu temannya, jangan pamerih gitu loh. Bantunya dengan cara biar dia bisa suatu saat, itu cara membantu, bukan dibuatkan. Walaupun di Indonesia sekarang banyak profesor, banyak ada jokinya, ya, itu kan budaya keliru tuh kan. Ya jangan didengarkan, apalagi diikuti, jangan itu. Tesis ada yang membuatkan banyak kejadian di Indonesia. Mungkin juga di dekat kita ada yang kayak begitu, tapi itu kalau ada jangan diikuti, karena itu pasti karma yang tidak baik. Dan karma, berbicara karma adalah hukum rendah. Percaya dan percaya pasti kena. Entah sekarang, entah berikutnya, entah anak cucu Anda. Itu loh. Itu kalau kita mau meningkatkan serada dan bakti dalam dunia kemanusiaan. Enten ya. Jadi kesimpulannya tidak ada penelitian yang gagal. Ya, penelitian itu sekali jalan. Kalau Anda penelitiannya di sekolah X, datanya berlaku ketika itu.
Kalau mau diproduksi ulang, itu yang disebut dengan reproducible. Tapi Anda harus mencermati, merefleksi. Mengapa itu saya ulang lagi? Itu pertanyaan. Namanya penelitian kan pasti ada justifikasi, ada implikasi, ada saran. Dari saran itulah kita menginspirasi peneliti berikutnya. Gitu loh. Lalu jangan hanya cukup membaca sarannya, baca diskusinya, baca hasilnya, apanya yang perlu diperbaharui penelitiannya dia. Bentar, ada lagi? Silakan. Selamat malam, Ida. Silakan. Mohon izin tanya, Ida. Nah, niki untuk terkait dengan pengembangan, dia mungkin masih ampura niki karena masih kenten baru belajar juga kenten. Niki untuk pengembangan niki kasusnya, untuk kasus misalnya masalahnya nike, bolehkah kita mengambil dari kenten di luar napi wastane di luar tempat kerja gitu. Nah, misalnya kayak misalnya Tiang ngajar di SMK begitu. Nah, kalau Tiang mau mengembangkan sebuah media misalnya untuk tingkat SD, Nika apakah dados seperti Nika? Nika aja mungkin tidak. Boleh. Boleh. Dados, tapi nanti kalau kentennya itu uji cobanya berarti kan sama kenten Guru SD. Sama siswa SD-nya kan kenten, Siswa SD. siswanya tapi gurunya. Guru SD, siswa SD untuk uji lapangannya. Uji lapangannya. Nah, Nika untuk hasilnya ya untuk anak SD. Kenapa Enggak kenapa. Oh, enggak. Anda kan orang teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan. Masuk rumpun multidisiplin. Anda itu adalah hebat membuat senapan. Kontennya berbagai konten. Nah, kalau Anda sekarang membuat media untuk anak SD, kontennya kan pelajaran SD. Gitu loh. Boleh. Untuk TK juga boleh, untuk SD juga boleh. Itulah yang maksudnya, apa yang saya bisa sumbangkan di dunia pendidikan. Jangan hanya bertumpu pada tempat Anda. Ya, bikin media untuk diri sendiri, kemudian nyari sampelnya juga di sekolah sendiri. Bukan tidak boleh, boleh. Sepanjang itu memenuhi syarat. Tapi kalau punya, itu kan ada dosen teknologi informasi, lalu mengembangkan produk untuk anak TK, lah kan boleh. Karena TP itu multidisiplin, kontennya beragam, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Yang penting analisis kebutuhannya mantap gitu loh. Oke, boleh, sangat boleh. Jadi Anda kalau punya kompetensi kayak begitu, Anda punya lahan, bikin sekolah SD nanti, beranjak dari tesis yang dikerjakan. Punya lahan, punya dana, kan? Bikin SD, bikin TK, SD, SMP ya. Jadi pensiun atau mungkin pensiun dini ngurusin sekolah sendiri nanti. Gitu. Nah, kan itu ideologinya kayak begitu. Kalau bisa kenapa tidak kan gitu kan? Ya kan kami di Undiksa ini kan ada dosen sekolah internasional. Boleh, kenapa tidak? Karena itu memang pelayan di bidang pendidikan, apa yang bisa disumbangkan pada negara itu kan lebih bagus. Tapi jangan semata-mata bisnis. Karena pendidikan Indonesia sekarang kan banyak dihinggapi oleh upaya-upaya bisnis. Anda paham nggak? Membangun lembaga pendidikan, ya intinya adalah mampu memberikan makan kepada lembaga itu, bukan mencari makanan di lembaga itu. Nah, itu harus dipegang teguh. Makanya orang-orang Korea, orang Taiwan, orang kaya di situ di Taiwan bikin perguruan tinggi sendiri ya, untuk masyarakat. Nah, yang kayak gitu-gitu kan
dia menyumbangkan sesuatu. Nah, kalau tidak punya uang kan tidak mungkin bisa bikin perguruan tinggi kan. Tidak hanya bikin gedung, mendatangkan dosen sekian orang, ratusan orang, membuat fasilitasnya. Itu karena dia punya uang. Itu yang akan dia bawa nanti. Berapa orang dicetak di sana? Dapat master, dapat S1, dapat doktor. Gitu loh. Sangat penting itu. Tetapi banyak sekolah-sekolah Indonesia mencari penghidupan di sana dia. Ujung-ujungnya ya berantakan. Kan banyak yayasan hancur. Jadi banyak yayasan hancur. Contohnya yang kita tahu kasat mata, yayasan Dwi Jendre di kapal Badung ya, jadi nol. Yayasan Pasundari hancur, gitu loh. Dan banyak lagi yang lain. Di Buleleng, yayasan apa itu ya, SAR, yayasan sekolah SAR dulu ya, yang sekarang menjadi Rumah Sakit Kertausada. Itu kan yayasan SAR dulu. Saya tahu karena saya ngajar dulu di sana 1 tahun. Ngajar fisika SMP, IPA SMP. Dulu banyak muridnya tuh. Kalau Anda tahu Rumah Sakit Kertausada itu adalah sekolah dulu tuh. Sekolah SAR. SAR itu kepanjangan Sisinga Ambara Raja. Kan hancur itu. Saya nggak tahu sekolah TP masih nggak, sekolah Bakti Hasim masih nggak, apa hanya nama. Mungkin di tempat lain juga kayak begitu. Itu gara-gara apa? Karena membangun lembaga pendidikan mencari makan di situ. Padahal secara filosofis membangun lembaga pendidikan adalah memberi makan kepada lembaga itu. Nah, itu sebuah, kalau orang meninggalkan filsafat hidup hancur sendiri gitu. Coba aja buktikan nanti. Boleh Pak, jadi silakan mengembangkan SD, TK, SMP. Kalau Anda guru SMK, silakan aja boleh. Karena TP itu adalah multidisiplin. Tugasnya membuat senapan. Bentar. Ada lagi, silakan. Kide mungkin tambahan nih dah. Berarti seperti syarat sebelumnya nih, berarti kalau kita membuat media kita tetap minimal 1 semester kita berarti udah nih. Iyalah, 1 semester. Nggih. Uji lapangannya untuk 1 bulan. Kalau 1 semester itu kan efektifnya 5 bulan ya, bahkan 4 bulan. Nggih, 4 bulan. Tetapi uji lapangannya untuk materi 1 bulan. Nah, makanya syarat cermat. Kalau Anda mengembangkan pendidikan 1 semester di semester ganjil, semester genap misalnya, pada umumnya kan semester genap ini risetnya, karena hitung-hitungan waktu biar bisa selesai 2 tahun kan gitu kan. Bahkan sekarang 1,5 tahun. Kalau 1,5 tahun, risetnya semester ganjil. Semester ganjil gitu. Nah, itu 1 semester ganjil itu atau 1 semester genap itu harus sudah kritis itu. Mencermati kurikulum. Produknya untuk 1 semester, lalu Anda sudah punya hitung-hitungan, saya harus uji lapangannya bulan April, gitu misalnya. Kalau bulan April uji lapangan, bulan Februari sudah produknya, draft pertama sudah selesai. Bulan Maret sudah uji ahli, sehingga uji lapangan bulan April. Bulan April sesuaikan kurikulumnya, apa materinya untuk 1 bulan, gitu loh. Jadi produknya 1 semester, tapi uji lapangannya hanya untuk 1 bulan, 4 kali pertemuan. Kalau misalnya bidang studi itu seperti bahasa Indonesia, matematika, 1 minggu 2 kali pertemuan, 2 minggu udah cukup uji lapangan. Karena 4 kali udah cukup. Tapi kalau seperti fisika gitu misalnya, kan satu minggu cuma sekali pertemuan, maka perlu 4 kali pertemuan itu 1 bulan. Mengapa dibutuhkan 1 semester? Itu supaya ada produk nyata disimpan di prodi gitu. Untuk akreditasi nanti. Kalau itu bagus, Anda kan punya dampak income gitu loh. Ada nilai plusnya, bisa dijual gitu loh kesimpulan. Contohnya tadi itu Mulyase namanya.
almarhum. Itu CD-nya laris banget dulu tuh. Produk S2. DP dulu, angkatan ketiga. Ya. Mulyarde apa Mulyasi? Mulyarde kalau salah. Almarhum. Nggih, enten 1 semester kalau pengembangan. Kalau buku teks, ya itu kan dampak berikutnya Anda punya pegangan sekolah. Bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan, ini loh produknya. Kalau memang ada manfaatnya silakan untuk sekolah lain. Jangan berpikir imbalan. Kalau syukur-syukur Dinas Pendidikan memberikan imbalan, ya syukuri kan. Jadi selalu ingat apa yang saya bisa berikan kepada negara ini. Kalau Anda di Karangasem, apa yang saya bisa berikan kepada Kabupaten Karangasem. Nah, itu loh. Sebelumnya kepada Uniksa, kepada Prodi TP. Selalu itu harus pikiran menjadi hal yang mendasar. Bentar, ya. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada, ini sudah jam 9. Sudah agak serak ini dari jam 5 dengan Ocef tadi. Tadinya nguji lagi 3 orang kampus. Sampai jam 1:30. Rencananya ke Besakih tadi. Mengamet Tirte pengentas di bawah Pura Kiduling Kertek. Nggak ikut jadinya. Ini kan Saraswati ada Nabi, saya mau melahirkan 2 adik lagi. Dari Saraswati, adik nomor 6 dan nomor 7. Saya kan nomor 4. Nah, seharusnya ke Besakih, tapi tadi karena nguji tesis, ya pamit, nggak ikut ke Besakih tadi. Ya, karena itu tidak sendiri tuh, banyak rombongan. Jadi tidak menyebabkan gagal kalau kita nggak hadir. Kalau S2-nya kita nggak hadir kan bisa jadi membuat orang bingung, gitu kan? Karena penguji satunya menjadi pembimbing, 2-nya penguji pertama. Nah itulah cara memanage waktu, ya tidak mengutamakan kepentingan sendiri. Enten. Ya, sekian dulu. Selamat malam. Semoga studinya lancar. Ya, semuanya adalah atas usaha sendiri. Terima kasih. Selamat malam. Oke, Semua itu, selamat malam. Semua. Oke, Bapak Ibu.